Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jami'in. Amin. Pertama perkenalkan, nama saya Abid Darda. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang fikih muamalah. Pertama, apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau hubungan antar umat Islam atau bahkan hubungan antar sesama muslim. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi fikih muamalah, yaitu sedekah, zakat, dan infak. Yang pertama yaitu sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab secara fikih disebut kullu ma'rufin. Sedekah adalah setiap kebaikan yang bisa kita kerjakan sebagai ibadah, itulah disebut dengan sedekah. Jadi sedekah adalah nama umum dari semua ibadah yang mampu kita kerjakan. Setiap amal kebaikan, setiap yang baik-baik dipraktekkan itu sedekah. Tidak hanya menggunakan uang, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, contoh tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Dalam sebuah hadis digambarkan memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Nabi Muhammad SAW menuntun hambanya untuk memperbanyak dan merutinkan amalan sedekah. Keutamaan sedekah. Yang pertama itu sedekah tidak mengurangi harta. Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena, teman-teman, meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, secara fisik harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala di sisinya, dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang ada dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, yang artinya dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki sebagai baiknya. Yang kedua, keutamaan sedekah yaitu sedekah menghapus dosa. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa, teman-teman. Ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, keutamaan sedekah itu, teman-teman, sedekah itu melipatkan gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Itulah beberapa keistimewaan sedekah. Begitu banyak nikmat Allah dalam bersedekah. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang diringankan dalam melakukan ibadah istimewa ini. Amin. Materi yang kedua, teman-teman, yaitu zakat. Zakat tidak asing lagi, teman-teman. Kata zakah atau az-zakah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Dan zakat juga disebutkan dalam Al-Quran dari segi bahasa, ya teman-teman, mempunyai beberapa arti. Yang pertama, al-barakatu, artinya keberkahan. Yang kedua, an-nama, yang artinya pertumbuhan atau perkembangan. Yang ketiga, at-taharatu, yang artinya kesucian.
Yang keempat, as-salahu, yang artinya beres atau baik. Sementara dari segi istilah, para ulama mengemukakan pendapatnya zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga. Jadi, hubungan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangatlah nyata dan erat sekali serta berkesinambungan, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh dan berkembang serta suci dan baik, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an Nur Karim, Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khusmin amma Allah SWT berfirman, Khusmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tazakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pembagian zakat. Zakat terbagi menjadi dua, teman-teman. Sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, kita tahu zakat fitrah biasa dilakukan pada saat bulan Ramadan. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam satu tahun. Waktu membayar zakat fitrah ya umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat harta, yang mana ketika harta kita sampai nisab atau persyaratan tertentu yang membuat harus mengeluarkan zakat. Ya, berikutnya ada ya teman-teman, ini adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama, harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, seperti mencuri dan lain-lainnya. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ya teman-teman, zakat adalah kewajiban mengeluarkan harta ketika sudah sampai batasannya atau syarat-syaratnya tertentu. Fungsi zakat teman-teman ialah merajut hubungan kedua belah pihak, si kaya dan si miskin, agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis. Materi yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu infak. Apa itu infak? Ya teman-teman, infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.
Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan. Secara hukum, infak tidak harus diberikan kepada mustahid tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi teman-teman, lantas apakah perbedaan dari ketiga materi itu antara sedekah, zakat, dan infak? Perbedaannya ya teman-teman, sedekah itu segala perbuatan baik, segala sesuatu hal baik yang bernilai pahala, itu adalah sedekah teman-teman. Di dalam Al-Quran, zakat juga disebutkan, dikategorikan sedekah. Infak juga disebutkan sedekah ya teman-teman. Wakaf juga sedekah. Kalau zakat itu mempunyai ketetapan hukumnya, nisabnya ketika mengeluarkan harta atau ingin bersedekah. Kalau infak, sedangkan infak itu tidak ada nisabnya, tidak ada ketentuannya. Baiklah, terima kasih ya teman-teman. Itulah beberapa penyampaian materi dari saya tentang fikih muamalah, yaitu materinya sedekah, zakat, dan infak. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.